Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara daring pada hari ini. Mohon maaf saya tidak ke Banjarbaru karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan terkait dengan laporan kinerja dosen-dosen di SMIK Banjarbaru di semester genap yang lalu dan harus selesai di akhir paling lambat di akhir September ini. Jadi kemarin adalah batas waktu untuk mereka Bapak dosen itu merevisi hasil kinerjanya dan kebetulan saya jadi operator internal perguruan tingginya jadi otomatis harus memeriksa secara keseluruhan apa yang kurang apa yang kemudian harus dilengkapi oleh kawan-kawan di STIMIK Banjarbaru. Baik, kita sudah masuk di pertemuan keempat hari ini tanggal 26 September ya, tahun 2023 atau kurang lebih. Nanti hari Kamis libur ya, tanggal 28 ya. Berarti hari ini tanggal 10 Rabiul Awal kurang lebih ya. Tahun 1445 Hijriah. Baik. Saya coba share screen dulu. Dan sambil kita sapa juga ya kawan-kawan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, sebentar saya geser dulu. Oke, kita lihat kawan-kawan yang sudah hadir. Kalau di online seperti ini saya ya bisa melihat ya. Tadi saya maaf nih si anu mana nih? Ya siapa biasanya ya? Yang online itu. Eh, di sini. Saya lupa. Shauki ada di sini nggak Shauki? Saya soalnya pindahkan akun Zoom meetingnya ke sini sebentar ya. Saya chat dulu ya. Prodi dulu ya. Sambil sampai takutnya saya pakai Zoom sendiri, jadi tidak pakai Zoom-nya kampus. Mohon maaf ya. Mungkin efek dari asap juga di Banjarmasin. Saya kabari prodi dulu. Ya, mereka tidak masuk ke Zoom yang satunya ya, yang hybrid itu. Baik, kita lihat dulu sambil nih saya tutup dulu chatnya. Pindah dulu. Oh, baik di Zoom kita sekarang ada Rifael, Rifnel ya, mohon maaf. Kemudian Rifan Anshori, Wahyu Al-Sidik, Ferry Chandra. Chandra kemarin, Chan ya Chandra ya. Halo Chandra, Ya, Pak. hari ini Alhamdulillah ada. Baik, kita lanjut lagi. Ada Garin, ada Ika, bisa nih Ika. Kemudian Yusni, kemudian Fazlur, tadi sudah masuk duluan Fazlur. Ini ada Taufik, Maya, kemudian Rafif, Iksan Jamil, Yosua, kemudian Wira. Ya. Baik, kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain, itu ada 14 orang ya. Kita lanjut dulu. Kita sebenarnya melanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan sensor dan aktuator ya. Tapi kemarin itu waktu di akhir-akhir materi terkait dengan aktuatornya yang kemudian kita belum sempat sampaikan. Hari ini saya lanjutkan lagi terkait dengan itu, tapi sebelumnya kita coba lihat dulu yang kita sudah bahas di 3 pertemuan yang lalu ya. Ada jenis-jenis robot di awal itu, saya sudah sampaikan kemarin dan sudah bawakan eh, apa namanya robot yang humanoid. Hari ini saya bawa lagi ada 2 robot ini ya. Entar. Kayaknya kalau saya ganti dulu nih. Kalau saya pakai background ini, oh enggak, saya bisa pin yang ini ya. Nah, ini ya.
Jadi saya sudah arahkan ini kamera yang satunya. Ini saya bawa robot beroda ya. Ini yang beroda 4. Di sini sudah ada, nanti kita bahas di eh, akhir ya. Kita geser dulu. Nah, nah, ini ada yang beroda 4 ya. Di sini ada Arduino Nano di dalamnya. Kemudian di sini sebagai anu ya, sebagai pengendalinya. Kemudian di sini ada media komunikasinya dipakai Bluetooth ini, Bluetooth modul. Nah, kemudian dia pakai ini ada driver relay. Nanti kita bahas. Ini ada baterai holdernya, nih, baterai holder. 4 baterainya dan ini ada motor, di dalamnya ada roda, ada chassis. Nah, yang kemarin sudah saya sampaikan dan sudah diajukan ke Prodi itu adalah yang ini. Ini ya. Yang kita ajukan ke Prodi yang beroda 2 ini sudah lengkap juga di situ nanti ada sensor pingnya, ada sensor ultrasoniknya. Nah, sensor ultrasonik paketannya ini adalah yang di belakang. Nanti kita bahas ya lebih lanjut. Ini hanya gambaran dulu di awal bahwa nanti kita akan bahas itu di slide-slide terakhir. Nah, saya juga bawakan ini sensor ultrasonik yang kelasnya lumayan mahal ini yang dulu ya. Di awal-awal tahun 2000 berapa nih? Kayak ini ya. Ini yang harganya dulu 500-an ribu kalau tidak saling. Nah, yang sekarang atau di paketan itu yang ini, yang warnanya biru. Ini. Yang mahal itu yang ini, yang SLF 04. Enggak di sini tulisannya di belakang kayaknya. SLF 05 ya. Enggak terlalu kelihatannya. Nanti kita lihat. Baik, kita masuk seri mupinnya dulu. Kita masuk lagi ke slide tadi ya. Ini yang ngechat. Ah, ini dia nih. Ada yang bertanya apakah ada grupnya belum dibuatkan. Jadi kalau misalkan mau nanti tolong dibuatkan untuk kelas 56 dan kelas 57 ya. Ini siapa tadi namanya? Ini si Rifnel ya. Baik. Nanti minta tolong dibuatkan ya. Salah satu mungkin membuatkan. Atau Rafid boleh membuatkan. Dulu kan ada eh, yang kelas mikrokontrol ya pada dasar salah ya ada itu. Tapi kalau misalkan mau dibuat lagi boleh. Nanti saya tolong dimasukkan. Baik, kita lanjut dulu. Yang humanoid sudah saya bawa. Hari ini saya tidak bawa lagi karena saya pakai motor tadi. Jadi saya tidak bawa semuanya. Nanti akan kita bahas terkait dengan aktuatornya ya. Ini jenis-jenis robot yang sudah kita bahas di pertemuan awal. Kemudian di pertemuan kedua itu kita juga sudah bahas terkait dengan komponen dasarnya ya. Yang kita bahas waktu itu adalah terkait dengan kontrolernya. Kita sudah bahas juga kontrol itu, saya sudah sampaikan di mata kuliah pemrograman robotika. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas terkait dengan sensor ya, walaupun harusnya bahasannya sampai ke aktuator. Tapi karena waktunya tidak cukup, jadi hari ini saya lanjutkan lagi terkait dengan sensor dan aktuatornya. Tapi kita fokus ke aktuatornya dulu ya. Nah, nanti terkait dengan chassis atau komponen elektronik lainnya itu kita akan bahas di berikutnya lagi ya. Sambil menunggu bahan praktikum yang kita ajukan ke kampus atau ke prodi itu disetujui. Kemarin ada konfirmasi lagi dari Pak Ruslan terkait dengan komponen yang diminta itu. Dan sudah saya sampaikan itu komponen atau bahan habis pakai untuk kemudian dipakai mahasiswa di praktikum di semester ini ya. Nah, di pertemuan yang lalu terkait dengan sensor kita sudah membahas terkait dengan macam-macam sensor ya, apa itu sensor, kemudian jenis-jenisnya apa saja, kemudian jenis itu dibedakan berdasarkan apa gitu ya. Intinya kemarin itu berdasarkan besaran yang kemudian dia ukur dan kemudian itu yang membedakan antara sensor yang satu dengan sensor yang lainnya. Nah, yang nanti kita pakai itu adalah beberapa di antaranya ya. Dan kemungkinan kalau di paket yang kita minta kemarin itu adalah sensor ultrasonik. Nah, mungkin salah satunya itu. Nanti kalau misalkan eh, waktunya masih cukup, kita akan pakai juga terkait dengan sensor radio kemarin ya. Ada Bluetooth, saya punya yang Bluetooth, tapi memang di di paket yang kita minta ke kampus kemarin itu tidak ada. Karena memang saya ingin juga masuk ke manipulator kemarin ya. Mudah-mudahan semua komponen yang diminta ke kampus itu disetujui, jadi kita bisa praktikum terkait dengan robot beroda dan juga
manipulator. Nah, di sini, nah ini ya, di tangan saya ini sudah ada robot ini ya. Saya di studio ini sebenarnya di sini banyak apa namanya peralatan macam-macam. Peralatan band juga ada di sini. Kemudian sebenarnya ada robot satu lagi di situ di samping saya itu. Robot yang ada kameranya, robot Broda, Broda 4 kalau tidak salah tadi. Nanti kalau misalkan sempat saya perlihatkan ya. Baik, kita lihat dulu ini yang terkait dengan sensor kemarin. Ya ada paling tidak kemarin kita bahas berapa sensor ya? Ada 10-an kurang lebih ya, 10-12 sensor. Nah, yang kemarin ini contoh realnya yang ultrasonik itu ada di sini ya. Saya kemarin janji membawakan sensor ultrasonik itu. Nah, ada di sini ya, di kita siapin dulu. Nah, ada di atas tuh ya. Di video yang atas ini sudah saya bawakan sensor ultrasonik yang tadi. Nah, akan kita bahas lagi terkait dengan itu ya. Di komponen-komponen robot yang kemudian sudah ada dan kita minta ke prodi. Nah, ini sensor ultrasonik yang kemarin kita bahas. Ini yang harganya cukup murah pada hari atau sekarang ini ya. Ini seri HC SR04. Kalau yang mahal itu biasanya serinya langsung SRF0405 atau bahkan 06, 07 ya. Saya ingatnya sampai SRF05 karena punyanya itu 4 dan 5 SRF05. PCB-nya warnanya hijau ini. Ini yang saya lihatkan di kamera itu. PCB-nya warnanya hijau. Bentuknya kurang lebih sama sebenarnya, tapi memang dari kualitas sensor, kualitas controller di dalam sensornya ini. Jadi dalam sensor ini juga ada controller di dalamnya yang kemudian mengolah data hasil pengukuran itu dan hasilnya lebih akurat, lebih konsisten daripada yang sensor ultrasound yang harganya murah ini, yang tampil di layar ini ya. Tuh. Jadi bedanya di situ. Kita memang belum sempat kayaknya nih, saya belum sempat buatkan programnya untuk membandingkan kedua itu. Jadi kita baca dua-duanya sensor itu dan kemudian kita lihat yang mana yang lebih ini. Insya Allah nanti kalau ada waktunya ya. Saya sempat janji kemarin. Mudah-mudahan bisa ditepati dan kalaupun misalkan saya lupa, mohon dimaafkan ya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini, Khairil Chandra. Chandra, Iya, Pak. bisa dipahami ya. Sekarang kita akan bahas aktuator ini. Mudah-mudahan nanti kita sempat program dengan bahan-bahan praktikum yang sudah kita minta kemarin ke ini ke prodi ya. Oke, Wira, mana Wira ini? Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada mungkin pertanyaan ataupun apa namanya interupsi silakan interupsi ya. Baik, kita lanjut dulu. Apa itu aktuator ya? Bentar. Kita masuk ke aktuator pengertiannya ya. Nah, ini pengertiannya. Coba sambil dibaca dulu. Jadi ini bahasa Inggris. Ini ada di mana ya? Ada sumbernya nggak? Kayaknya ini ada di Google kayaknya. Google. Coba aja nanti diketik Google ya, aktuator. Tapi kalau ini yang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, kemudian kita lihat pengertiannya. Aktuator itu adalah sebuah perangkat yang kemudian menyebabkan mesin atau sesuatu perangkat itu bisa beroperasi. Bisa beroperasi itu dalam artian bisa bergerak, bergerak itu bisa jalan gitu ya atau berpindah tempat gitu. Eh, ini apa tulisannya nih? Yang bawah a computerized unit instruct the actuator how to move the tires. Nah, ini contohnya katanya sebuah unit yang kemudian dikomputerisasi ya, terkomputerisasi kemudian memerintahkan si aktuator untuk kemudian bergerak, bisa jadi itu menggunakan kalau di situ tires ya artinya roda ya. Nah, di sini tadi ada contohnya yang ya, saya pin di gambarnya di atas itu. Ini adalah contoh dari rodanya nih. Ini roda saya lupa 5,8 mm atau berapa ini. Maksudnya sekitar 5 cm diameter rodanya itu. Roda plastik dan karet ya. Chasisnya peleknya karet ya plastik, maaf. Kemudian bannya karet. Nah, jadi itu pengertian dasar dari sebuah aktuator. Nanti kita lihat dulu aktuator itu. Nah, ini ada lagi pengertian yang lain. Nah, saya pindahkan ini ke bawah gambarnya. Jadi kalau di sini ya, itu ada sumbernya nggak? Oke, ada sumbernya ya di situ ya. Kawan-kawan bisa lihat di situ ada sumbernya yang
di mana saya mengambil pengertian dari aktuator ini. Jadi dia adalah sebuah perangkat mekanik atau elektromekanik yang kemudian menyediakan eh, apa namanya sistem kontrol yang atau dia bisa dikontrol gitu ya, dan kadang-kadang si pergerakannya itu dari si aktuator ini bisa dibatasi atau terbatas, kemudian juga posisinya juga bisa terbatas atau dibatasi, dan biasanya dioperasikan secara elektrik atau juga secara manual ya. Tapi kalau kita konteksnya adalah nanti di robotika ya, itu biasanya kita mengendalikannya menggunakan microcontroller dalam hal ini ya, atau komputer juga. Hanya saja nanti untuk bisa mengendalikan si aktuator ini secara langsung itu kita tidak bisa menghubungkannya ke microcontroller pin itu secara langsung ya. Ada nanti perangkat di antaranya yang kita biasanya sebut sebagai driver. Tapi sementara secara dasar ya, atau secara awalnya dulu kita lihat pengertiannya bahwa dia adalah sebuah perangkat yang kemudian nanti dikontrol dan bisa jadi posisi dari pergerakannya itu terbatas ya, karena memang si aktuator itu ada yang kemudian dia hanya bisa mungkin digerakkan sejauh 10 cm atau 2 bahkan 2 cm, 3 cm gitu, atau 1 cm, atau nanti pergerakannya kalau dia dalam bentuk apa namanya eh, bisa jadi 180 derajat, 170 derajat gitu ya. Ada juga nanti yang bisa bergerak sampai 360 derajat. Nanti kita lihat ya, ada beberapa. Nah, jadi untuk pergerakannya sendiri itu gerakan motion dan motion yang atau gerakan yang linear dan juga rotari. Linear itu artinya dia bisa bergerak maju kemudian mundur gitu ya, itu linear itu. Jadi garis lurus lah ya. Kemudian kalau rotari itu dia pergerakan berputar ya, atau melingkar seperti itu. Itu yang kemudian nanti akan kita bahas di antara beberapa contoh aktuator. Baik, kalau misalkan ada yang punya pengertian lain terkait dengan aktuator ini ya, mungkin ChatGPT punya keterangan lebih detail lagi atau keterangan yang lain nanti bisa disampaikan ya. Atau ada yang mencoba, Wira? Ya, Pak. Oh, nggak bisa ya, Wira sambil handphonenya pakai ini ya. Ini pakai handphone apa pakai anu, Wir? Pakai laptop, Wir? Ini pakai laptop sih, Pak. Oh, laptop. Bisa minta tolong tidak di chat GPT-nya? Kira-kira si aktuator itu menurut chat GPT apa? Oke, Pak. Sebentar. Baik, kawan-kawan yang lain juga bisa sambil melihat ya. Kalau misalkan ada kesempatan, kebetulan online kuliahnya pakai laptop, jadi bisa pakai handphonenya untuk kemudian mencari di chat GPT. Apa pengertian aktuator menurut chat GPT? Ini kan saya tidak mengambil informasinya dari chat GPT. Baik, sambil kita tunggu ya, kawan kita mencarikan informasi terkait dengan aktuator ini di chat GPT. Temu ya? Nemu, Pak. Apa katanya? Mohon disampaikan ke kawan-kawan yang lain. Aktuator adalah suatu perangkat atau komponen dalam sistem yang berfungsi untuk mengubah energi sinyal kontrol menjadi gerakan fisik, respon mekanis, atau tindakan yang nyata. Hmm. Baik, terima kasih. Nah, itu dia ya, kurang lebih sama ya. Jadi ada nanti sinyal kontrol yang kemudian diberikan ke aktuator, tapi sekali lagi nanti sinyal kontrol yang diberikan oleh microcontroller itu yang kita gunakan ya, itu tidak bisa langsung dari pin microcontrollernya langsung kontrol ke itunya, nggak bisa. Dia ada nanti drivernya. Nah, sebagian nanti apa namanya si boardnya microcontroller itu sudah dilengkapi dengan driver motor tadi ya, driver motor atau driver untuk menggerakkan aktuator. Aktuatornya itu macam-macam, ada motor DC, motor servo, ada mungkin nanti pneumatik dan lain-lain. Pneumatik sebenarnya kita punya di lab robotika itu, tapi saya tidak bawa tadi karena saya langsung dari parkiran ke ruang sini. Jadi belum sempat singgah dulu ke ruang. Nanti kita lihat ya, ke ruang robotikanya. Nah, baik, terima kasih tidak Wir ya. Kita lihat dulu beberapa contoh aktuator yang umum digunakan ya di eh, luaran sana, dan nanti beberapa di antaranya yang kita gunakan untuk keperluan robotika ya. Dan sekarang ini untuk tim-tim robotika di luar sana itu banyak sekali menggunakan aktuator yang tidak hanya motor DC, motor stupor, tapi mereka juga sudah menggunakan yang model hidrolik angin. Nah, hidrolik angin itu disebut nanti pneumatik. Kita lihat dulu ya. Yang pertama ini ada motor DC ya, motor DC tadi contoh aktuator.
Ini saya ambil di situ ada ininya ya. Ada sumbernya, nanti kawan-kawan bisa mengecek dari sumber yang saya berikan di slide ini. Kemudian terkait dengan motor DC ini adalah dia sebenarnya adalah ada kumparan dan juga ada magnet ya di dalamnya ya. Tapi ada juga nanti motor DC yang modelnya brushless gitu. Jadi tidak ada, kalau di sini kan yang di mana nih nomornya ya. Nah, brushnya itu biasanya ada di sini nih. Saya tunjukkan dulu ya. Nah, berasnya itu ada di sini biasanya. Beras itu seperti karbon gitu ya. Jadi dia kalau pas dia ini ada lilitan ya, lilitan lilitan kawat email biasanya yang kemudian berada di tengah-tengah apa namanya ini magnet ya. Magnet itu ada magnet yang kemudian kutub utara dan kutub selatannya. Dan kemudian kalau misalkan nanti si ini ya si lilitan kawat email ini kemudian dialiri oleh arus listrik, aduh mohon maaf kalau belibet nih ya, maka otomatis dia kan akan nanti menghasilkan magnet ya si ini tadi si lilitannya. Kalau misalkan lilitan itu kemudian di sebelah yang bawah ini ya, kemudian dia kebetulan mempunyai kutub yang sama, nih, misalkan ini kan kutub, kutub utara nih, sini setelah dialiri oleh arus listrik, kemudian dia menjadi kutubnya berubah menjadi kutub utara juga, maka dia akan menjadi tolak, ada tolakan sih ya, gaya tolak di situ ya, karena magnet itu kan kalau dia dua magnet kemudian kita dekatkan dengan kutub yang sama, maka dia akan nanti terjadi penolakan. Nah, penolakan itu yang kemudian membuatnya dia bergerak, berputar nih ya. Entah ke sebelah sini nih atau ke sebelah sini ya. Arahnya bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Di sini kita tidak bisa pastikan ya. Saya yang tidak bisa pastikan. Kemudian kalau misalkan nanti di sini ya, dia kan nanti di sini terhubung ke kutub positif, misalkan ya di sini ke kutub negatif. Pada saat tadi di sini kutub positif, kemudian kutub negatif, di sini kemudian motornya atau bukan motor, lilitannya kemudian berubah kutubnya menjadi kutub utara, maka dia akan berputar. Maka nanti yang di sini tadinya mendapat tegangan positif, di sini dengan tegangan negatif ya dari baterai misalkan ini berubah. Yang di sini menjadi negatif, yang sini jadi positif. Nah, artinya yang sini lagi nanti menjadi apa namanya kutub kutub utara ya, dan seterusnya dia akan menolak terus ya. Maaf, nanti di sini jadi kutub selatan jadinya, karena di sini kutub selatan, di sini ketemu dengan magnet kutub selatan, maka dia akan berputar lagi. Nah, karena itulah akhirnya motor ini seolah-olah berputar gitu ya, berarti dia bergeraknya itu bergantian, gerak utara utara ketemu utara, balik utara ketemu selatan, jadi kemudian dia jadi kutub selatan lagi dan seterusnya, karena kita tidak ganti-ganti nih ya kan kutub ini Yosua bisa bisa atau punya Tamiya yang kemudian baterainya itu kan tidak dibolak-balik setiap detik gitu kan, tapi setelah dipasang biarkan aja di situ posisi dari baterai Tamiya-nya, dan motornya kemudian dapat tegangan ini, dan dapat tegangannya itu yang kemudian membuat dia bergantian. Jadi sebenarnya lilitannya itu tetap jadi tadi ya awalnya sini ya misalkan ya, dia jadi kutub utara kemudian berputar atau beralih ke sini ya, dia jadi kutub selatan, balik lagi ke sini dia jadi kutub utara, berputar lagi ke sebelah sini jadi kutub selatan lagi dan seterusnya, karena pergerakan pergantian dan ditolak oleh magnet yang ada di dalam motornya itu, kemudian dia akhirnya seolah-olah berputar gitu ya, dan memang berputar akhirnya dengan proses tadi pemberian tegangan ke lilitan yang ada di sini ya. Ini lilitannya nih, sebenarnya ada lilitannya. Kawat email biasanya. Kawat tembaga yang dilapisi dengan plastik atau email biasanya. Email itu apa ya? Bukan email elektronik mail ya, tapi email itu lapisan seperti plastik yang kemudian melapisi kawat tembaga tuh. Jadi kawat-kawat tembaga yang ada di eh, pasaran sana itu ada yang kemudian dilapisi dengan lapisan email tadi ya. Seperti hanya gigi, dengan gigi kita itu ada lapisan emailnya. Kan ada yang pernah lihat dengar ya. Gimana yang membedakan ejaan antara emailnya elektronik mail itu dengan email yang ada di gigi ataupun kawat tembaga ini. Nanti saya tolong diberitahu kalau ada yang bisa ya. Baik, sampai sini kira-kira Yosua, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Sudah ya? Ini Yosua punya punya Tamiya nggak? Yosua?
Saya ke Chandra aja. Chandra, biasa main Tamiya nggak Chandra? Bisa Pak, tapi udah rusak. Udah riset, udah biasa Udah udah lama. biasa ngelilit ngelilit ulang motornya tidak? Enggak ya? Belum pernah Pak, Belum pernah. langsung diganti. Oh langsung ganti motor yang apa namanya torsinya besar gitu ya atau putarannya kencang ya? Iya Pak. Nah itu dia. Nah jadi intinya kalau motor itu kan biasanya untuk motor DC ini ya, sama misalkan untuk keperluan Tamiya, dia biasanya kalau kawat lilitan di dalamnya itu semakin besar, biasanya dia juga menggunakan daya atau menarik daya baterainya itu juga besar arus listriknya ya. Dayanya besar itu arus listriknya artinya besar. Nah, dengan daya besar itu tadi dia kan kemudian eh, apa namanya daya magnet itu juga besar. Artinya daya tolak oleh magnet yang di magnet tetap nih ya di dalam ini juga semakin besar akhirnya dengan adanya daya besar yang daya magnet besar yang dihasilkan oleh lilitan yang ada di sini. Nah, memang saya juga secara secara apa namanya praktek itu belum pernah melilit melilit sendiri ya kalau motor-motor dari Tamiya waktu saya zaman kecil dulu. Jadi pokoknya ganti aja motornya. Tapi memang saya belum pernah beli motor yang kalau sekarang kan harganya sudah murah ya. Kalau dulu kan masih mahal rasanya itu. Jadi beli Tamiya udah itu aja dipakai terus ini sampai nggak tahu ya. Kayaknya masih ada sekarang motor Tamiya saya waktu kecil itu di rumahnya almarhum ibu. Tapi saya belum pernah nyari apakah masih bagus ininya gerakannya. Baik, kita lihat tuh ya. Jadi tadi sekilas terkait dengan Tamiya ini ya. Tamiya, motor DC maksud saya. Baik, saya lanjut dulu ke. Nah, ini adalah motor DC yang aneh. Nah, yang kami gunakan salah bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Yang kami gunakan di robot Broda untuk pemain bola itu. Ini torsinya cukup besar, jadi eh, ban dari robot Broda itu kurang lebih dari totalnya kalau misalkan dipasangi laptop di atasnya mungkin di atas 15 kilogram. Bisa jadi sampai 20 kilogram ininya beratnya. Karena dia macam-macam di situ ada roda, ada motor, ada rodanya pakai roda Omni ya. Mungkin saya tidak atau belum sempat perlihatkan di sini roda Omninya. Nanti alhamdulillah kalau nanti materinya sudah sampai ke sana. Nah, ini bukan roda, motor DC yang kemudian dilengkapi dengan gearbox ya. Gearbox itu gear-gear yang disusun kemudian dibentuk sebenarnya box itu box ya yang entar saya tunjukkan. Gearboxnya itu ini nih. Motornya sendiri adalah ini aja nih. Ini motornya sampai sini ya, ini motornya. Kemudian yang sini gearboxnya ini. Gearbox itu sebenarnya kumpulan gear-gear yang kemudian mengubah putaran yang kencang dari sini ya. Jadi misalnya putaran ininya kencang biasanya. Tapi kalau motor Tamiya itu tidak ada gearboxnya. Jadi dia langsung dari ininya ya, dari namanya apa ya, rotor ya kalau tidak salah. Dari rotornya langsung ke roda. Ada gearboxnya sih sedikit yang kemudian, iya ada gearboxnya kalau di Tamiya. Jadi motor kemudian ada gearboxnya. Iya Bir ya, ada beberapa gear ya yang kalau dari motor itu kan ada gear putih atau warna hitam atau warna apa gitu yang di rotornya sini. Gear apa Chandra ini Chandra ya tadi ya. Kemudian nanti ada gear lain yang Udah Pak. kemudian iya Chandra ya. Dua dua apa tiga ya Iya kalau Pak. dari motornya itu kemudian ada gear di sininya di ujung sini. Kemudian dari gear sini kemudian baru nanti ke gear rodanya kalau tidak salah dua ya. Ya kalau tidak dua tiga yang kemudian saya tidak ingat persis ada gear. Nah, gear itu sebenarnya juga ada gearboxnya yang artinya dari si motor DC-nya ini, dari rotornya ini ya, dia tidak langsung dihubungkan ke roda karena biasanya ada beberapa namanya eh, motor yang kemudian memang tidak bisa torsinya langsung gitu ya ke ini. Jadi ada gearboxnya yang kemudian setelah dipasangi gearbox itu si putarnya memang jadi lebih lambat, sedikit lebih lambat gitu ya. Bahkan bisa jadi lambat sekali tergantung keperluannya. Tapi dengan dia lambat itu torsinya atau daya untuk kemudian menggerakkan beban roda ataupun apa gitu ya setelah motornya itu jadi lebih besar. Nah di sini juga yang digunakan oleh tim robot sistemik Banjarbaru, kami menggunakan ini motor ini ya motor dengan gearbox ini. Jadi misalkan asal putaran dari ini ya dari motor DC-nya ini adalah 100 rpm, tapi dengan kemudian ada gearbox ini
mohon maaf, 100 rpm misalkan torsinya itu hanya anggaplah 1 kilo gitu ya. Tapi setelah dipasangi gearbox ini ya, gearbox ini, kemudian putarannya menjadi hanya seperempatnya dari 100 rpm. RPM itu revolution per menit ya. Jadi 1 menit itu dia berputar berapa kali. Kalau misalkan 100 rpm berarti 100 putaran dalam 1 menit. Nah, kalau misalkan dipasang gearbox ini, putarannya bisa jadi seperempatnya. Jadi kalau tadinya 100 rpm menjadi hanya 25 rpm. Tapi torsinya bisa jadi nanti lebih besar. Kalau tadi hanya 1 kilo dengan beban motor DC tanpa ini ya, tanpa gearbox ini. Nah, itu misalnya 1 kilo torsinya, daya putarnya atau daya dorongnya, atau daya geraknya ya. Kemudian kalau dengan gearbox menjadi bisa jadi 5 kali lipatnya. Tapi putarannya jadi lebih lambat. Nah, itu dia. Jadi fungsi gearbox ini biasanya untuk mengurangi kecepatan, tapi juga akan menambah torsi atau kekuatan atau daya gerak dari si motor DC ini terhadap perangkat di luarnya. Misalkan ada roda gitu ya. Nanti kemudian uh, oleh kami itu waktu itu beberapa dari dulu ya, nggak pernah juga kita pakai langsung motor DC tanpa ini, tanpa gearbox. Tapi kebanyakan yang kita atau kami gunakan di tim robotika itu dari tahun 2007 itu ya, kita menggunakan yang ada gearboxnya ini. Nah, kelemahan dengan model gearbox ini adalah dia tidak bisa didorong gitu ya. Jadi robot itu kalau misalkan dia tidak diberi tegangan, maka tidak bisa didorong. Ini motornya tidak bisa diputar langsung ini ya si rotornya ini. Atau misalkan dia sudah terhubung nanti ke roda, rodanya tidak bisa diputar karena dia terkunci oleh gearbox di dalamnya. Kecuali memang diputar paksa gitu ya. Tapi kadang-kadang itu tidak dianjurkan karena nanti akan merusak gearbox di dalamnya. Kalau kita paksa putar si rotor yang kemudian bisa jadi terhubung ke roda ini langsung tanpa menggunakan tegangan tegangan baterai atau tegangan aki. Nah, dulu atau bukan dulu, kemarin sampai tahun 2023 ini, itu robot di Simic Banjarbaru yang robot beroda pemain bola itu menggunakan model holonomic drive system ini ya. Jadi ada empat motor DC gearbox ini yang dipakai atau digunakan untuk menggerakkan satu robot. Jadi ada 2 robot pemain bola yang uh, digunakan. Berarti ada 4 kali 2 ya, 8 motor ini. Baik, sampai situ kira-kira ya untuk motor DC yang ada gearboxnya ini. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diinterupsi. Nah, ini ada lagi yang kita minta kemarin ke kampus adalah model yang motor Tamiya tapi juga ada gearboxnya. Jadi ini kalau motor Tamiya kawan-kawan bisa atau sudah tahu ya, tadi Chandra juga sudah cerita. Dia torsinya kecil tapi biasanya ada gearbox juga di dalam apa namanya? Chassisnya motor apa mobil Tamiya itu ya, di bagian belakangnya biasanya dia tidak front wheel drive tapi rear rear wheel drive kalau untuk si Tamiya ya, kecuali memang dipasangin nanti tuas untuk bukan tuas apa ya, tambahan gear untuk dia bisa menjadi 4 wheel drive, jadi depan belakang semua semua rodanya bergerak gitu. 2 belakang dan 2 depan itu kalau Tamiya. Nah, kalau yang ini nanti yang kita gunakan ini adalah motor Tamiya kemudian ada gearboxnya. Ini kalau saya perlihatkan nih ya. Saya tutup dulu ini ya. Nah, kalau nggak bisa lihat. Ini contoh realnya nih. Udah bawa reel. Ini motor DC gearboxnya yang kemudian dipasang di chassisnya. Kemudian ini motor DC gearboxnya nih. Kemudian dipasang di chassis, kemudian dihubungkan dengan roda. Ini ada ada 2 motor nih ya. 2 motor ini. Motor DC gearbox yang di warna kuning. Kemudian ini namanya ball caster. Ini roda ya. Ini yang dia bisa artinya bergerak bebas robot ini nanti tergantung dari 2 roda ini yang kemudian mengarahkan pergerakannya ke maju mundur, belok kanan belok kiri ataupun berputar ya. Jadi yang ball caster ini ngikut aja nih. Yang namanya ball caster. Mungkin agak jelas di sini ya ball caster. Lanjut dulu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, saya kembali ke slide. Nah, ini jadi kalau dilihat ya terkait dengan motor DC yang kecil tadi, motor Tamiya yang ada gearboxnya, kemudian ada rodanya, itu yang kemudian kita gunakan. Ini tadi kalau tidak
motornya sendiri ya. Kemudian kalau ini motor dan rodanya. Kita jadi berbandingan bentuknya atau ukurannya kurang lebih seperti ini ya. Ini gambar real yang kemudian dari toko online ya kalau tidak salah. Nah ini kalau dipasang kurang lebih seperti ini jadinya bentuknya ya. Jadi saya perlihatkan juga di kamera terkait dengan nih ya yang sudah dipasang. Nanti kita mudah-mudahan nanti minggu depan atau 2 minggu lagi itu sudah ada peralatannya. Jadi kita bisa langsung rakit ya untuk robotnya. Baik, kita lihat. Sampai situ untuk motor DC ya. Motor AC kurang lebih sama, saya tidak tunjukkan gambarnya. Tapi kalau motor AC itu biasanya digunakan atau menggunakan dia catu daya yang berasal dari listrik AC PLN ya, yang 220. Nah kalau DC tadi kan bisa dari baterai, bisa dari aki, bisa dari apa solar panel misalkan itu kan dia catu dayanya adalah DC atau direct current. Tapi kalau nanti dia menggunakan AC itu alternating current itu atau arus bolak-balik dia menggunakan listrik 220 biasanya. Ada yang 220, ada yang 380. Kalau satu fase yang seperti di rumah-rumah kita pada umumnya itu menggunakan satu fase itu 220 biasanya. Kalau yang lama ya zaman dulu itu 110 tegangannya. Jadi di rumah almarhum ibu saya itu masih ada kipas angin yang menggunakan eh, jalur listrik AC 110. Tapi karena dia dipasangi trafo untuk step up-nya, jadi dari 110 bukan step down ya. Jadi dulu itu kan belinya tegangannya 110. Habis itu ada perubahan tegangan AC PLN dari 110 ke 220, maka itu dibelikan trafo step up-nya ya atau bukan step down ya mohon maaf. Jadi dari 220 diturunkan ke 110 itu anunya kipas anginnya ya. Jadi dayanya tegangannya diturunkan. Nah, itu jadi ada di kipas angin misalnya untuk yang 220 ini ya, untuk motor DC motor AC ya. Motor AC yang kemudian bisa digunakan. Jadi motor apa lagi ya AC dia? AC listrik. Maksudnya motor AC contohnya di air conditioner di AC ya atau tadi di mana lagi? Di blower misalkan ya di kipas blower. Misalkan kalau di ruangan yang tertutup biasanya dipasangi blower untuk mengurangi panas atau mengurangi asap yang ada di dalam situ. Ya, itu motor AC ya. Sekarang kita masuk dulu ke motor servo. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi terkait dengan motor DC tadi silahkan ditanyakan ya. Ira dan kawan-kawan. Lia, masih aktif Lia? Halo, Ika Aprilia. Maya, biasanya saya ditinggal nih. Taufik? Halo, Taufik? Ripnel? Oh, Wira katanya sudah jempol aja Wira. Baik, alhamdulillah masih ada yang responnya. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalau yang sungkan bertanya lewat apa namanya secara langsung silakan lewat chat aja ya. Ini mumpung daring ini jadi bisa bertanya lewat chat. Kita lanjut. Motor servo sekarang ya. Motor servo itu ya Kalau pompa air itu Pak termasuk motor AC ya Pak? pompa air di rumah ya, motor AC itu. Baik, terima Oh kasih iya Pak. pertanyaannya. Jadi tapi ada juga kalau yang akuarium nih ya, akuarium itu ada juga yang kemudian karena lihat ya pompa air di akuarium ya, itu ada yang menggunakan apa namanya DC, ada yang menggunakan AC. Kalau yang menggunakan DC biasanya itu kalau yang ini ya, dulu kan saya juga pernah punya akuarium untuk anak-anak saya itu. Jadi kalau misalkan zaman listrik mati itu kan kita harus punya cadangan ini ya, cadangan aerator atau cadangan pompa yang berasal dari DC. Nah, dari aerator itu kan ada motornya di dalam. Aerator itu yang membuat gelembung-gelembung itu loh. Karena kalau misalkan mati atau padam listrik PLN yang 220 itu lama, maka pompa air yang menghasilkan juga gelembung untuk oksigen ikan itu biasanya tidak beroperasi kan. Kalau cukup lama kasihan ikannya. Jadi biasanya saya pakai pakai aerator yang dioperasikan dengan menggunakan baterai biasanya. Nah itu. Atau kadang saya juga sampai masang pompanya itu menggunakan UPS biasanya, karena kasihan ikan. Jadi ikan anak saya dulu sampai
Dari kecil mungkin sejempol gini ya, sampai akhirnya besar sekitar 3/4 kilo besarnya. Sampai sebesar itu dulu. Nah, dipelihara. Saya lupa dulu ikannya kenapa tuh ya. Nah, sejenis ikan mas itu ya. Ikan mas. Ikan mas yang bentuknya seperti inilah, bukan ikan mas koki ya. Baik, kita lanjut. Terima kasih tadi ya pertanyaannya. Yang sekarang kita coba bahas dan tampil di slide-nya adalah motor servo. Apa itu motor servo? Coba minta tolong dicarikan lagi. Wira mungkin ya. Wir masih aktif, Wir? Oke, Pak. Nah, minta tolong kembali dicarikan, Wir, keterangan atau pengertian dari motor servo itu. Apa motor servo itu? Nah, ini ada. Oke, Pak. Baik, saya minta tolong ya. Sambil kita jalan, sambil jalan sambil menunggu informasi dari kawan kita, Wira tadi ya. Nanti motor servo itu apa sebenarnya? Jadi sebenarnya motor servo itu adalah motor DC yang kemudian dipasangi gearbox dan ditambahi dengan sensor posisi. Nah, gimana tuh ya anunya ya menjelaskannya ini. Sambil kita tunggu Wira ya. Jadi ada motor DC di dalamnya, kemudian ada gearbox di dalamnya, kemudian ada sensor posisi. Tadi kan sudah dilihat ya di awal ya, bahwa terkait dengan namanya aktuator, dia juga dibatasi kadang-kadang dengan apa namanya posisi ataupun eh, arah geraknya. Jadi dia tidak 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 juga kadang-kadang ada yang tadi sudah disebutkan ada yang kemudian dia bisa bergerak mungkin hanya linear maju mundur gitu ya. Kemudian ada yang juga rotari berputar, tapi berputar itu sendiri kemudian kalau kita lihat lagi ya di beberapa perangkat aktuator khususnya di motor servo ini dia ada yang kemudian dibatasi gerakannya hanya bisa jadi hanya 45 derajat misalkan, bisa jadi hanya 90 derajat, bisa jadi hanya 180 derajat, ada yang 170 derajat. Nah, rata-rata ya bukan rata-rata. Pada umumnya misalkan yang warna biru nih yang SG90 nih ya, yang tadi yang nah ini saya lihatkan ini yang lebih besar. Ini gerakannya hanya kurang lebih 170 derajat ini maksimal. Tidak bisa lebih dari itu ya. Atau mungkin kalau misalkan kita pas ngukurnya ya kurang lebih 180 derajat. Mungkin secara spesifik di pabrikannya dia di apa namanya di program untuk kemudian bisa bergerak kurang lebih sejauh putaran itu ya 180 derajat. Coba kita lihat dulu. Wira dapat? Ya, Pak. Nah, mohon Dapat. disebutkan Wira. Apa katanya motor servo itu? Ini kita dengarkan ya kawan-kawan. Motor servo adalah jenis motor listrik yang dirancang untuk menghasilkan gerakan presisi dan terkontrol. Hmm, Motor ini menggunakan umpan balik atau sensor untuk oke. memantau posisi atau kecepatan rotor motor. Baik. Nah, terima kasih ya. Sudah ya, ada umpan balik yang kemudian melihat posisi dari si apa namanya motornya ya, motor DC. Jadi intinya tadi sekali lagi ada motor DC yang di dalam motor servo ini ada gearboxnya, kemudian dia ada namanya sebenarnya kalau boleh kita sebut controller gitu ya, karena dia ada namanya nanti sensor posisi di situ. Karena kita kan kemarin sempat bahas ya di sensor jenis-jenis sensor ada sensor posisi. Kemudian hanya saja kemarin kita sebutkan sensor posisi salah satunya adalah GPS. Nah, sedangkan di sini sensor posisinya berupa potensiometer kalau tidak salah ingat ya, namanya potensiometer di dalamnya situ. Yang kemudian dengan susah ya menjelaskannya. Nah, saya carikan sebentar ya. Ya, ini gambarnya tadi ya. Saya carikan sebentar. Biar saya tidak uh, mengada-ada. Ntar sambil jalan ya. Saya carikan sensor posisinya. Posisi dalam motor servo. Motor servo. Bisa lihat ya. Dulu, kemudian saya coba tambahkan ke slide-nya. Nah,
Saya copy dulu, kemudian masukkan ke slide. Antivirus saya mendeteksi sesuatu dari website. Saya tutup dulu aja. Ini saya snip dulu. Tidak hilang. Oke, sudah dapat. Ini websitenya saya tutup. Saya masuk ke slide dulu. Tambahkan dulu ya hasilnya. Oke. Simpan. Kita slideshow. Kita share screen lagi ya. Ini dia. Jadi kalau motor servo tadi yang tadi ya, itu dibongkar, isinya ada motor DC-nya ini. Kemudian ada gearbox-nya juga di atasnya. Kemudian dia ada sensor posisi namanya potensiometer dan juga punya microcontroller di dalamnya. Dia ada. Jadi ini ya. Jadi microcontroller ini kalau diaplikasikan itu banyak sekali ya, macam-macam. Nah, termasuk di dalam motor servo ini juga ada microcontrollernya khusus untuk membaca posisi dari eh, apa istilahnya nih ya, tuas dari ini ya, dari motor servonya untuk kemudian posisinya di mana? Posisi 0 derajat, posisi 10 derajat, posisi 90, posisi atau 180 derajat. Ya umumnya ya pada umumnya motor servo yang dijual di pasaran dan digunakan ini yang ini ya terutama yang tadi ya yang ini atau juga yang sebentar, atau juga yang ini itu rata-rata yang di slide ini ya. Ini posisinya hanya dari 0 derajat sampai 180 derajat maksimal. Maksimal ya. Jadi kalau misalkan kita kembali ke gambar ini, nah posisi dari tuas ini tadi ya, tuas yang namanya ini ya, atau bagian rotornya ini, apakah dia di posisi 0 derajat, di posisi 90, dan seterusnya bisa diposisikan per 100 derajat biasanya ya. Jadi ada motor-motor servo yang mahal-mahal, biasanya posisinya itu bisa sangat-sangat presisi ya. Jadi kita kalau misalkan kita program motor servo A gitu ya, motor servo atau motor servo yang pertama ini, kemudian kita posisikan dia di posisi 0 derajat, maka kita beri perintah nanti di microcontrollernya untuk servo yang A atau servo ini ya, yang kemudian servo yang pertama misalkan kita punya itu di posisi tuasnya di 0 derajat dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan bentar, bisa bayangkan ya kalau misalkan satu lengan ini ya, lengan ini saya kan sempat singgung ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya gini kan. Misalkan di lengan ini ada dua nih ya, kan dia bisa berputar gini, bisa gini. Nah ini kan ada dua derajat. Nah ini misalkan yang ini adalah ke posisi 0 derajat, kemudian yang ini posisinya misalkan di posisi juga 0 derajat ini. Jadi dia bisa gini, dan bisa gini. Kalau istilah di kamera itu ada namanya fan tilt gitu ya. Ada geleng-geleng kiri kanan, kemudian ada nunduk-nunduk atas bawah. Nah itu misalkan ada dua itu. Nah itu yang kita bisa posisikan. Nah itu yang kemudian disensor posisi olehnya di dalam motor servo ini, kemudian itu yang kemudian dikontrol ataupun diposisikan. Jadi kalau misalkan microcontroller di luar dari ini ya beri perintah posisikan ke 0 derajat, maka microcontroller ini akan memerintahkan dan membaca sambil membaca sensor dari potensiometer ini ya. Jadi motor DC-nya diperintahkan untuk berputar, misalkan ke posisi 0 derajat itu dia harus berputar berlawanan jarum jam, maka dia berputar berlawanan jarum jam sampai sensor posisi ini membaca posisi dari tuas di atasnya ini ya, yang warna hitam ini pada 0 derajat, seperti itu. Kalau sudah berada di 0 derajat, dia akan berhenti. Microcontroller akan menghentikan perputaran motor DC. Karena motor DC ini kan dia sebenarnya bisa berputar 360 derajat ya. Tapi karena memang dia diperintahkan oleh microcontroller yang ada di dalam motor servo ini untuk diposisikan di 0 derajat, dia akan berhenti berputar pada saat sensor posisi sudah membaca posisinya 0 derajat dan seterusnya. Nah, jadi dia bisa diperintah untuk kemudian berputar atau berada pada posisi yang diinginkan oleh kita ya selaku pemrogram microcontrollernya itu nanti. Itu yang kemudian kalau misalkan dibayangkan tadi ya, anggap saja dia
berada di lengan kita ini ada dua ya, dia bisa atas bawah ini, kemudian bisa kiri kanan gini. Ya, nah ini aplikasinya bisa jadi nanti untuk kamera gitu ya. Pernah mungkin ada yang pernah tahu gimbalnya kamera itu ya. Itu kan bahkan itu bisa lebih dari dua derajat kebebasan ya. Tiga motor servo yang ada di situ. Yang kemudian bisa menjaga stabilitas dari kamera yang dipasang di dalam atau di atas gimbalnya. Nah, ini itu aplikasi yang realnya ya terkait dengan komposisian tadi itu. Nah, ini terkait dengan sensor posisi yang ada di dalam motor servo yang juga kemudian di dalamnya ada microcontroller. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Chandra dan kawan-kawan. Nah, kemudian terkait dengan motor servo juga masih motor servo. Ini di dalamnya ini, di dalam motor servonya, ini kalau kawan-kawan lihat gear-gearnya ini, gears gitu ya, gear-gearnya ini bentuk bahannya dari plastik. Nah, ada nanti sebagian motor servo yang juga mempunyai gearbox, tapi gearboxnya dari metal atau dari logam gitu ya. Nah, contohnya biasanya serinya itu mereka awali depannya MG, namanya metal gear gitu ya. Kalau SG ini biasanya plastik gear, tapi bukan PG ya, dia sebutnya SG, itu plastik gear biasanya. Nah, kalau dia sudah sebut depannya M, maka gear-gearnya di dalamnya ini ya, ya gearsnya ini yang terhubung ke motor DC-nya, yang terhubung nanti ke tuas luar dari motor servonya itu semuanya terbuat dari metal kalau dia serinya memang seri metal. Dan harganya lebih mahal biasanya kalau yang menggunakan metal gear ini jadi atau gear di dalamnya itu menggunakan logam. Lebih mahal daripada yang menggunakan plastik nih. Tapi bedanya nanti kalau misalkan plastik itu untuk torsi-torsi yang besar ya mereka biasanya sudah gunakan metal gear karena kekuatan yang uh, diperlukan untuk menggerakkan tuas di atasnya ini ya atau rotor di atasnya ini adalah lebih baik kalau menggunakan metal gear di dalam motor servonya. Jadi ini tadi terkait dengan motor servo. Jadi yang ada di slide atau yang di tampilan ini sementara ini ya, yang di depan ini adalah motor servo baik itu plastik gear ataupun yang menggunakan metal gear, tapi dibatasi gerakannya hanya 0 sampai maksimal 180 derajat. Yang ini ya biasanya yang ada di slide. Nah, kemudian ada lagi juga motor servo yang mode ini ya. Motor servo biasanya digunakan di printer 3D ya, printer 3 dimensi ataupun di mesin-mesin perkakas pertukangan biasanya untuk CNC atau ya apa sih namanya lagi itu ya. Laser cutter biasanya juga menggunakan ini. Atau juga yang ada di printer kita biasanya. Kalau printernya besar mereka sudah menggunakan motor ini. Tapi kalau printernya masih kecil itu biasanya motor DC-nya masih motor servo mohon maaf ya, motor DC, motor servonya yang lebih kecil. Kalau ini kan sudah yang kelas untuk keperluan perangkat-perangkat pertukangan biasanya. Nah, ini motor servo yang agak besar ya. Nah, kemudian untuk motor servo yang lain yang kemarin sudah saya bawa contohnya di robot humanoid, itu adalah yang ini. Robot servo yang dari Dynamic Cell ya. Dynamic Cell Robotics ini yang kemudian saya juga dulu sempat beli terpisah ini. Harganya dulu 650.000. Sekarang kayaknya lebih dari 700.000 ini harganya saya tadi lihat. Sempat lihat. Nanti kalau misalkan penasaran, coba aja dilihat ya. Eh, Dynamic Cell Servo AX12A itu harganya berapa sekarang? Kayaknya lebih dari 700.000 deh harganya. Satu servo ini. Artinya kalau misalkan kemarin itu ada 18 servo di robot humanoidnya, hitung saja ya, untuk servonya aja sudah berapa eh, belas juta gitu ya. Belum nanti chassisnya, belum nanti kontrolernya. Mungkin hampir 10, bisa lebih dari 10 juta ya. 18 dikali 700 berapa itu jadinya. Nah, kalau biasa nanti dihitung saja ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat secara spesifikasinya ya, motor servo yang ini ya, yang si Dynamic Cell AX12A ini, itu tidak seperti motor servo yang tadi ya sebelumnya. Nah, ini. Kalau ini dia hanya bisa digerakkan sejauh 180 derajat. Nah, kalau yang ini, yang servo dari Dynamic Cell, ini bisa bergerak 360 derajat tanpa ini ya, tanpa batasan dia. Jadi kalau misalnya kita putar searah jarum jam 360 derajat, nanti balik lagi ke posisi 0,
balik lagi posisi 1, 2, 3 sampai 360, balik lagi ke nol. Nah, itu tidak masalah. Tapi nanti posisi nolnya, coba kawan-kawan perhatikan di sini ya. Posisi nolnya itu dia punya posisi nol yang ditetapkan ya oleh ini. Ya, kurang besaran. Ada yang lihat garis di sini? Wira lihat? Ada, Bang. Ada ya. Nah, itu dia, itu posisi nolnya dari motor servo dynamic cell AX12A ini. Jadi kalau misalkan kita nanti ngerakit robot yang kemudian kita ingin program, misalkan kelas seperti kemarin ya, yang robot humanoid saya itu awal-awalnya kita harus memposisikan dari posisi 0 derajat ini dulu, semua servonya. Itu biar pada saat nanti kita program, misalkan, oh robot ini lengannya harus berada pada posisi lengan atas misalkan ya, ini ya, bukan, ini bahu misalkan ya, bahunya berada di posisi apa motor servonya, kemudian ini sikunya berada di posisi apa, kemudian ini pergelangannya berada di posisi berapa derajat. Nah itu beda-beda tuh. Nah, untuk bisa nanti diprogram biar tidak kacau gitu ya, maka semua servonya itu harus di awal itu diposisikan di 0 derajat dulu di sini. Karena apa? Karena dia bisa bergerak 360 derajat. Untuk dia bisa diprogram sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan ya, kita inginkan dia berada di posisi berapa, nol apa di posisi 270 derajat ataupun 200 derajat, itu tergantung kita ya. Nah itu di awalnya kita harus istilahnya, kalau tidak salah itu kita kalibrasi dulu ya. Bukan kalibrasi sih namanya, ini komposisian awal gitu ya, untuk nanti beda ya kalibrasi dengan ini nanti. Kalibrasi itu untuk alat ukur. Kalau ini dia untuk di posisi awalnya tuh harus di posisi nol itu. Untuk kemudian mempermudah pada saat kita nanti memprogram. Karena pada saat awal ternyata di posisinya bukan nol, itu kita posisikan nol semua, kacau nanti anunya. Bentuk dari robotnya. Karena pada saat kita misalkan inisialisasi, posisi standby-nya di 0 derajat semua, nanti ternyata tidak di 0 derajat semua, nanti bermasalah. Baik, ini dynamic cell ya. Saya kembali ke sini, mungkin sambil kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita masih punya waktu. Oke, kita lihat ya. Hendra, mungkin ada yang mau ditanyakan tadi terkait dengan motor servo. Hendra, yang lain? Sauki, ada di sini nggak Sauki? Halo Sauki? Saya takutnya si Sauki yang dari Hulu Sungai itu dia di akun Zoom yang satunya. Mudah-mudahan tidak ya. Saya sudah beritahu Prodi. Tadi ya saya lihat jadi pemberitahuan saya ke Prodi. Baik, kita lanjut. Ini Mas. Nah, itu kalau ada yang perhatikan mungkin chat saya masih hidup istri online terus karena WA-nya ada di laptop sini. Baik, kita lanjut lagi. Kalau memang belum ada pertanyaan terkait dengan aktuator ini, masih ada jenis aktuator yang lain ya. Hidrolik, saya kira kalau hidrolik ini kawan-kawan bisa bayangkan ya. Di apa namanya, di mobil-mobil ekskavator itu biasanya ada hidrolik ini. Hidrolik hidrolik aktuator ini biasanya dioperasikan berdasarkan tekanan yang diberikan oleh eh, apa namanya, ada kompresor kemudian cairannya gitu ya. Jadi kalau di mobil-mobil ekskavator itu kan dia punya apa, punya kompresor yang cukup besar ya. Nah, karena dia nanti digunakan untuk mendorong cairan oli yang kemudian berada di dalam hidrolik aktuator ini. Nah, ini kemudian kalau misalkan didorong dengan oli ya, dia akan bergerak ke posisi yang kemudian diinginkan ya. Akan dia ingin ngeruk pasir, kemudian diangkat lagi, itu ada hidrolik lagi yang kemudian dari sekian banyak hidrolik yang ada di lengan ekskavator itu ya, yang kemudian mendorong, kemudian lagi kan dia bisa ditarik dan bisa didorong ya.
Kalau di olinya kemudian ditarik itu kan posisi olinya kemudian dikembalikan ke posisi awal. Kemudian kalau dia didorong, maka olinya itu didorong atau dipompa ke dalam piston, pistonnya namanya ya, hidroliknya sini atau pneumatik, bukan pneumatiknya, hidrolik ya namanya. Nah, kalau lebih seperti itu. Kalau sebentar kita lihat ya di sini ya. Jadi kalau si hidrolik ini pada dasarnya dia dirancang itu untuk kemudian gerakannya linear saja, tidak bisa rotari. Nah, rotarinya itu nanti beda lagi kalau di ekskavator ya. Rotari itu biasanya yang bergerak itu di badan dari atau bagian bawah dari si apa namanya, operator ya. Itu kan operator di atas, misalnya di bawahnya itu kan ada yang kemudian bagian yang dia bisa menggerakkan secara rotari atau berputar dari lengannya itu, lengan ekskavatornya ya. Nah, kemudian kalau di ekskavator itu juga kalau dia mau bergerak misalkan dari posisi mengeruk di depan kemudian dia bisa membawa hasil kerukannya itu mundur, maka nanti roda atau rantai rodanya yang di bagian bawah itu ya, nah seperti mobil tank itu yang kemudian bergerak mundur untuk kemudian menarik atau membawa pasir ataupun tanah ataupun apapun yang kemudian sudah dikeruk di depan kemudian dibawa ke belakang gitu ya, mundur atau menjauh dari tempat dia tidak mengeruk di awal. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya. Kalau misalkan dia ngeruk misalkan parit itu, maka kerukannya itu yang kemudian digeser atau dipindahkan gitu ya, hasil kerukan. Dan saya kira akan lebih mudah membayangkan mobil ekskavator yang ada di jalanan ataupun di tambang-tambang gitu ya. Nah, biasanya hidrolik ini digunakan untuk kemudian aplikasi-aplikasi yang cukup berat ya, seperti tadi ekskavator, kemudian ada di tambang-tambang, seperti itu ya. Rata-rata menggunakan hidrolik ini. Nah, kemudian yang serupa dengan hidrolik ini biasanya yang ada di robot juga digunakan ya, ataupun di pabrik-pabrik ataupun perusahaan-perusahaan, dia menggunakan namanya pneumatik. Jadi sebenarnya seperti hidrolik, kalau hidrolik tadi menggunakan oli untuk kemudian menggerakkan tuas dari aktuatornya, sedangkan pneumatik ini menggunakan angin saja ataupun udara, tekanan udara ya, untuk dia, entar, oh, masih ada nih ya, kata pneumatiknya belum ya. Oke. Sebelum kita ke pneumatik ya, mungkin ini kegeser. Ntar saya pindahkan dulu slide. Slide-nya ini ke pneumatiknya bawah ini. So, ya, sebenarnya kalau si jadi hidrolik ya, itu kan dia menggunakan tadi oli. Kemudian ada lagi ini aktuator. Oh, salah posisinya. Ntar saya geser lagi aja. Sebentar ya, kita cari dulu ya. Hmm, saya carikan yang pneumatik tadi ya. Tadi rupanya tidak saya ini kan yang tidak saya masukkan ke sini. Dia sudah ada. Lupa saya. Ini pneumatik.
Oke, jadi sebenarnya si pneumatik ini sama seperti si anu ya, eh, sama seperti si hidrolik. Nah, jadi gerakannya memang sama, gerakannya linear gitu. Nah, pneumatik ini bergerak dengan udara. Bisa dulu. Nah, ya. Oke, kita lihat. Simpan dulu, saya susun. Tadi ya. Tim masuk. Ya, mohon maaf, tadi kayaknya ketinggalan. Nah, ini dia. Jadi ini pneumatik itu kurang lebih seperti ini ya, anunya ya. Jadi seperti hidrolik, tapi dia tidak didorong oleh oli, tapi dia didorong nanti berdasarkan ini ya, tekanan udara. Jadi kalau di sini ada reservoir boleh kita sebut sebagai kompresor gitu ya. Kompresor itu kemudian di sini ada ini ada katup untuk menutup ataupun membuka udaranya. Kemudian ada regulator, biasanya regulator itu untuk membuat tekanan udara dari kompresor itu biar tidak terlalu kencang, jadi dia dibatasi sekian khusus untuk kekuatan dari si aktuator ini. Aktuatornya lupa pneumatik ya. Jadi sebenarnya seperti hidrolik, dia hanya bisa maju mundur gitu. Dan biasanya ini kalau di sini hanya dicontohkan ya di gambar ini ya. Ini contoh masukan udaranya itu hanya satu nih. Jadi ini hanya bisa bergerak sekali aja. Tapi kalau nanti di lapangan ya, sebenarnya dia bisa punya masukan dua. Satu untuk mendorong maju, satu lagi untuk mendorong masuk ininya ya. Tuas tuas dari aktuator pneumatiknya. Nah, biasanya nih ya, ini sama gerakannya juga linear seperti halnya si hidrolik tadi. Dia hanya bisa maju mundur gitu ya. Gerakannya hanya dua, maju mundur dengan apa namanya ya, posisi atau batasan tertentu misalkan 5 cm ataupun 10 cm seperti itu. Kemudian apa fungsi solenoid di sini? Ini biasanya ini yang kemudian mendapat kontrol dari microcontroller. Apakah misalkan si solenoid ini akan memberikan atau mengalirkan angin dari regulator ini ke posisi yang akan mendorong tuas dari pneumatik silindernya ini keluar, ataukah nanti solenoid yang satunya lagi untuk memberikan udara atau mengalirkan udara dari regulator ke uh, pneumatik silindernya ini agar si tuasnya ini bisa masuk ke dalam. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau saya gambar. Kalau di sini sebenarnya ada satu nih ya, satu ini untuk misalkan mendorong tuas ini bergerak ke sini, ya gerak ke sini. Ada nanti bukan tuas, ada nanti masukan lagi sebenarnya di sini ya, di bagian lainnya yang kemudian bisa mendorong tuas ini yang tadinya dari posisi keluar ini di posisi maju atau kembali ke posisi sini lagi. Jadi dia balik lagi, masuk gitu ya ke dalam ini silindernya ini. Nah, itu yang kemudian oleh solenoid yang mendapat informasi atau sinyal kontrol dari mikrokontroller itu yang terjadi ya. Nah, kita memang belum punya yang ini ya. Kita belum punya kompresor, kita belum punya regulator ini, kita belum punya ini juga. Kemudian kita hanya punya kalau tidak salah itu waktu itu hibah dari kawan mahasiswa. Kita punya linear aktuatornya ini yang tadi ya, pneumatiknya ini kita punya ini. Kemudian kita punya solenoidnya. Nah, yang jadi masalah solenoidnya itu dioperasikan dari tegangan 220. Nah, itu yang kemudian. Kita juga tidak punya selang-selangnya ini. Ada selangnya ini. Ada terminalnya juga di sini yang warna ini ya. Ini juga terminalnya. Itu yang kita tidak punya. Karena memang sementara kita tidak menggunakan ini. Dulu itu digunakan oleh robot yang besar ya, tapi ternyata juga agak sulit karena kita perlu kompresor untuk bisa mengoperasikan itu. Nah, di robot-robot yang di luar sana, kawan-kawan dari kampus lain, mereka menyimpan udara dari kompresor untuk memompa ban itu ya, itu disimpan di dalam tabung-tabung yang dari
minuman ini ya, Sprite atau Coca-Cola biasanya. Sprite kebanyakan. Kemudian itu yang dijadikan tabung, dihubungkan banyak, misalkan ada 5 atau ada bahkan 10-an tabung itu dijadikan di paralel gitu ya. Itu dijadikan tempat untuk menyimpan tekanan udara. Tekanan udara itu kemudian dikontrol oleh mikrokontroler melalui solenoid valve ini, solenoid valve ini yang kemudian akan mengalirkan atau tidak mengalirkan. Itu aja pilihannya ya di solenoid ini. Mikrokontroler hanya memerintahkan alirkan. Alirkan itu misalkan dalam 1 atau 2 detik gitu ya. 1 detik misalkan. Alirkan, maka setelah dialirkan nanti kan tekanan udara itu akan mendorong ini keluar. Kemudian kalau solenoid yang lain itu diperintahkan untuk mengalirkan, tapi dia akan kemudian di sini membuat si solenoid di bukan solenoid, aktuator si pneumatik ini untuk tuasnya ini masuk ke dalam sini. Nah, masuk sini dari posisi luar ke dalam. Nah, jadi ada 2 solenoid yang kemudian bisa memerintahkan pengaliran udara masuk ataupun pengaliran udara keluar. Nah, bisa dibayangkan ya kurang lebih seperti itu ya. Cara kerja dari pneumatik. Nanti kalau misalkan mau lebih detail bisa dicari di YouTube itu ada tutorial mengoperasikan silinder pneumatik itu kan ada nanti tutorialnya. Nah, kemudian ini ada lagi yang kita gunakan untuk di sementara ini ya di tim robotika Simi Banjarbaru untuk robot main bola ini untuk bagian penendang bolanya. Nah, kita mau bikin lagi itu dari lilitan sendiri, dari apa namanya, dari kawat imbal sudah saya buat, tapi belum sempat dicoba. Nah, sementara kita menggunakan ini seperti yang dipakai di door lock mobil-mobil yang lama ya. Tapi mobil sekarang juga sebagian masih menggunakan ini. Ini adalah solenoid. Ini sebenarnya aktuator juga solenoid. Ini solenoid linear ya, yang kemudian dia sebenarnya ada motor DC-nya di sini, ada gearbox-nya di sini. Nah, saya tunjuk. Ini ada gearbox-nya yang kemudian bisa menggeser ini ya, tuas ini ke luar ataupun ke dalam. Jadi kalau misalkan kita mengunci pintu mobil itu ya, itu kan biasanya ada yang dipencet nih, atas bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang ini dia dikendalikan dari atau menggunakan tegangan DC ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan itu kan ada memencet remote mobil untuk membuka pintu ya, semua pintu dibuka, maka semua pintunya itu sebenarnya ada ininya. Ada tuas ini terhubung ke motor solenoid ini yang kemudian bisa ada microcontroller yang menerima perintah tadi secara radio ya, ada sensor radionya dari remote control mobil bahwa uh, semua apa namanya, semua pengunci pintu itu dinaikkan ke atas tuasnya. Nah, kalau dinaikkan ke atas, maka nanti pintu mobilnya akan terbuka semua, tidak terbuka. Penguncinya terbuka semua. Kalau pintu mobilnya kan masih tertutup biasanya. Nah, harus dibuka secara manual. Kecuali memang ada nanti motor sendiri yang khusus membuka pintu mobil geser gitu ya. Itu ada nanti. Tapi kita tidak bahas di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau di mobil ini digunakan untuk membuka tutup dari atau membuka bukan mengunci atau tidak mengunci dari pintu mobil ya. Nah, kalau misalkan di robotika kemarin yang kita gunakan atau kami gunakan ini untuk keperluan menendang bola. Nah, jadi kalau misalkan dia posisinya masuk gitu ya, masuk ke sini dulu, kemudian nanti kita keluarkan perintah sini, dia akan menendang bolanya. Tapi memang tidak terlalu kencang. Tapi hanya kemarin untuk syarat saja bahwa robot kita punya penendang bolanya. Itu yang kalau di lomba nasional kemarin itu kan perlu spesifikasi khusus dari panitia agar tidak didiskualifikasi di awal. Baik, kita lanjut dulu ya. Waktunya sampai jam 10 menit lagi ya. Nah, ini contohnya tadi ya, door lock mobil, kemudian salah satunya juga di gelendang bola, kalau di robot ya. Nah, ada yang mau didiskusikan dulu sampai sini? Wira dan kawan-kawan, Wira, Chandra, Yosua, ada Ika, ada Maya, ada Wahyu, ada uh, Ripnel tadi, si Rian ya. Amin, Amin. Baik, baik. Saya paham saja Ya, kadang-kadang ya Pak. kalau ya ada yang ditanyakan, Min. Kata Pak.
Cukup bisa dipahami mudah-mudahan ya. Ihsan, Iya, Pak. ada pertanyaan Ihsan? Enggak ada, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya terkait dengan akte otonomi. Sekarang kita lihat dulu. Kita sudah memesan ini ke kampus ya, memesan ke kampus. Sebenarnya ini dari mahasiswa juga diminta, oh, namanya mungkin saya tidak tahu. Ihsan, semester ini ada biaya praktikum tidak yang ditarik dari prodi atau kampus? Ihsan, Iya, Pak. semester ini ada ditarik untuk praktikum tidak? Dana praktikum tidak dari kampus? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, cuman bayar UKT, SPP aja ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, berarti tidak ada. Saya kira kalau kita minta bahan praktikum seperti ini, kemudian mahasiswa ditarik lagi enggak? Mudah-mudahan tidak ya. Saya kemarin Enggak. apa namanya meminta ini ke kampus melalui Pak Ruslan, melalui laboratorium, kemudian Pak Ruslan meneruskan ke prodi. Nah, saya pin di sini. Nah, kita lanjut lagi ya. Bentar lagi nih, karena waktunya sudah hampir habis. Kita lihat dulu yang saya minta ke kampus. Ini adalah paket robot beroda ini. 2+1 artinya 2 roda, kemudian plus 1 roda bebasnya ya. Jadi nanti yang kita minta ke kampus salah satunya adalah paket ini. Jadi di sini ada chassisnya sendiri ya. Kemudian di sini ada untuk bracket motornya ada piringan encoder, tapi kita tidak menggunakan encoder karena tidak ada encodernya nanti di dalamnya. Di sini ada roda, ada motornya di sini. Ini motornya 6 volt. Nanti kita gunakan tegangan kalau tidak salah 7 voltan ya kurang lebih 7,2 volt. Kemudian 7,4 maaf. Kemudian di sini ada bracket untuk motor servo dari servonya ada tapi servonya tidak ada. Adanya cuma satu ya, satu berarti tidak bisa pan tilt, berarti hanya pan atau tilt saja. Kemudian ada apa lagi di paket kita sini? Ini roda bebas ya. Oh dua, roda bebasnya satu aja kalau tidak salah. Salah ya. Ada sensor ultrasonic, kemudian ada sensor shieldnya yang juga disertakan di dalam paketannya ini. Ada Arduino Uno dan ada motor driver di sini dual channel. Motor servo yang tadi yang gear ya, ada kabel USB-nya, kemudian ada tempat baterai. Tapi tempat baterai ini baterainya yang A4 A3 ya, AA atau A2 ya. Tapi karena kita nanti tidak menggunakan baterai itu, jadi saya minta lagi untuk tempat baterainya atau baterai holdernya yang untuk baterai 18650. Nah, itu nanti yang kita beda. Terus saya juga minta baterainya, saya juga minta chargernya untuk bisa disediakan oleh prodi. Nah, itu nanti yang kita atau sudah dimintakan ke prodi, mudah-mudahan nanti bisa dibelikan cepat ya. Jadi kita bisa pakai atau gunakan untuk praktikum di kelas secara langsung seperti itu ya. Baik, saya kira itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya. Chandra, tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Wira dan kawan-kawan? Nggak ada, Pak. Baik, terima kasih dulu ya yang sudah berhadir. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa ke Banjarbaru hari ini karena ada pekerjaan penyelesaian laporan kinerja dosen itu yang saya harus rekapitulasi dan laporkan ke ketua hari ini insya Allah. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih sekali lagi. Kemudian mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau belibet pada saat menyebutkan apa namanya materi di slide hari ini. Dan mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, dan bisa bertemu lagi secara offline di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Izin keluar, Pak. Masih, Pak. Silakan. Masih, Pak. Masih, Pak. Sama-sama.